Puji Tuhan hari ini tanggal 8 Maret 2026 nih, Pak. Bulan ini kita bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Setelah kalian menghadapi ujian untuk penyelesaian studi kalian kelas 11. Kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur oleh kemurahan dan kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh berkesempatan untuk belajar Tuhan. Serahkan kehidupan kami untuk waktu-waktu ini Tuhan, untuk aman segala sesuatunya, termasuk fasilitas yang kami pakai, tidak ada kendala dari awal sampai selesainya. Dan biarlah firman-Mu yang kami pelajari boleh menjadi kekuatan yang baru, pedoman yang baik bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebentar saya tambahkan. Ya, setelah minggu lalu kita cekkan untuk ucapan berbahagia, khotbah berbahagia, khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kita sudah selesai sampai beberapa seri yang kurang lebih 2 bulan. Hari ini kita belajar sesuatu yang ya baru, mengingatkan lagi mungkin yang kita pelajari hari ini adalah yang sudah pernah kita bahas juga, sudah pernah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu. Tapi mengingatkan kembali, mengulang lagi, menyegarkan kembali ingatan kita. Selain itu juga untuk koreksi. Mungkin ada bagian yang kita belum laksanakan, yang kita belum kerjakan. Saya beri judul menjadi dewasa rohani. Sekali lagi, mungkin ini juga merangkum dari sesuatu yang sudah pernah kita pelajari. Tapi kiranya boleh menjadi berkat lagi bagi semua kita. Ya, pertama interaksinya adalah kembali kalian ceritakan sebagai kesaksian yang baik, kebaikan Tuhan yang kalian alami dalam hari-hari ini. Silakan mulai Nelva. Pak. Kebaikan dalam hari-hari ini yang pastinya Tuhan selalu menyertai terutama dalam masa-masa ujian PTS ini. Tuhan memampukan. Menyelesaikan semuanya dengan baik. Apa ada situasi yang sulit kamu alami dalam pekerjaan? Eh, Pas ujian fisika sih Pak, Hmm, agak sulit gitu tapi puji Tuhannya bisa menjawab gitu. ya, puji Tuhan. Jika kalian mengerjakan ujian, Tuhan memberikan pertolongan, kemampuan, bisa menyelesaikan dengan baik, jalan yang sulit pun bisa terselesaikan. Kalau Niko, apa kebaikan Tuhan yang kamu alami di hari-hari ini? eh bisa mengerjakan semua mapel ujian dari Senin sampai Jumat dengan baik. Apalagi kayak guys kayak bisa ngerjain kimia. Padahal pas sebelumnya tuh pas belajar tuh ngerinya tuh ada ketahuan kalau misalnya ntar takut ngeblank nggak bisa ngejawab gitu. Tapi totonya enggak gitu. Tuhan ngasih ketenangan ke Niko pas ngerjainnya. Puji Tuhan. Bisa menyelesaikan pelajaran yang dianggap sulit, kimia pun bisa terselesaikan. Kalian sebagai seorang pelajar bisa menyelesaikan ujian atau ulangannya dengan sebaik mungkin, itu adalah hal terbaik yang bisa kalian alami dari kebaikan Tuhan. Karena memang untuk seorang pelajar masa-masa yang sulit ketika menghadapi ujian, apalagi ujian akhir seperti kalian seperti ini, Tuhan memberikan kemampuan
kalian bisa menyelesaikan. Ya, di sini ada Sinta baru bergabung. Apa yang bisa kamu ceritakan kebaikan Tuhan yang dialami hari ini? Itu Pak, 1 minggu ini repot banget Pak. Apa namanya? Ada anak baru, ternyata kerjaannya waktu dicek itu rodo nggak bagus. Jadi saya yang keteteran. Belum lagi ada pemeriksaan guru-guru, tapi puji Tuhan udah lewatin Pak. Ya, puji Tuhan. Karena Sinta sendiri masih belum terlalu lama, masih juga baru, tapi akhirnya juga membimbing anak yang ya selalu berharap itu saja mengerjakan segala sesuatunya. Karena yang lalu sudah terlewati, tapi hari-hari berikutnya tentu akan menghadapi lagi situasi-situasi yang lain. Oke, puji Tuhan. Itu yang kita bisa temukan bahwa dalam hari-hari kita itu akan selalu ada saja kebaikan Tuhan yang kita temui dan alami. Jangankan dalam 1 minggu, 1 minggu kalian temukan cerita satu itu sudah luar biasa. Dalam setiap hari ya, pasti ada saja yang kita alami dan hadapi. Bahkan kalau misalkan komselnya ini setiap hari dan cerita kebaikan Tuhan pasti ada saja setiap hari yang bisa kita temukan. Karena Tuhan Yesus itu selalu baik bagi kita. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, Tuhan Yesus itu selalu baik. Oke, puji Tuhan. Kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhannya, saya bacakan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, kalian jangan heran kalau di Alkitab lupa kok tertulis kanak-kanak dan anak-anak. Ya, karena Alkitab yang sampai saat ini masih berlaku itu adalah yang selama ini kita baca, itu Alkitab terjemahan tahun 1974. Nah, dalam bahasa tahun-tahun 70-an itu ya seringkali untuk menggunakan bahasa yang formal, kata anak-anak digunakan kata kanak-kanak. Walaupun memang untuk bahasa sehari-hari diucapkan anak-anak, tapi untuk bahasa yang resmi kanak-kanak. Karena itu kalau kalian tahu TK itu apa? Taman kanak-kanak, bukan taman anak-anak. Mestinya kan TA kalau sekarang. Jadi, karena menggunakan bahasa-bahasa masa itu. Anak-anak itu bahasa formalnya kanak-kanak. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika masih anak-anak, kita ini berpikir, berkata, berbuat seperti seorang anak-anak. Jadi ketika sudah dewasa, kita semestinya meninggalkan sifat anak-anak itu. Beralih. Nah, seperti kalian ini, dibilang dewasa juga masih belum terlalu. Peralihan dari anak-anak menuju dewasa, remaja, atau pemuda. Kalian mengalami. Ya, tapi kalau meninggalkan sifat anak-anak itu sudah mulai ditinggalkan. Seharusnya ditinggalkan. Dan juga dalam kehidupan rohani, ada kalanya kita meninggalkan kerohanian kita yang masih anak-anak menuju kerohanian yang dewasa. Dan kita akan pelajari bagaimana menjadi dewasa yang rohani. Seorang anak-anak melakukan segala sesuatunya atas dorongan orang lain. Kalian tentu ingat ketika masih kecil, masih anak-anak, ketika mau makan masih disuapin, mau belajar masih diingatkan, main ya habis main ditinggal gitu saja. Mamanya, papanya yang berhasil. Mau melakukan apapun masih harus ada yang menuntun. Bahkan untuk tidur pun sulit. Masih harus ditidurkan ketika masih anak-anak. Tapi seorang yang dewasa akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab itu bagaimana? Dia ketika melakukan segala sesuatu tahu, kalau saya tidak mengerjakan ini risikonya apa? Tapi kalau saya melakukan hal yang ini, hasil yang saya alami apa? Misalkan makan, sudah mulai berpikir, saya kalau nggak makan, itu jadi lapar, jadi sakit, jadi nggak kuat melakukan aktivitas. Kalau masih kecil kan nggak tahu, pokoknya harus makan. Tidur pun begitu, sampai harus, mungkin ada yang dimarahi mamanya, ada yang sampai
diomeli dulu buat tidur. Sekarang sudah dewasa, justru kesempatan tidur itu yang dicari-cari karena banyak aktivitas. Saya kalau nggak tidur, saya akan lelah sekali. Akhirnya tahu bahwa oh, kalau tidur itu bisa menyegarkan kembali. Nah, orang yang sudah bekerja pun ketika banyak pekerjaan akan lelah dan butuh istirahat. Yang sekolah seperti kalian pulang sekolah, ya pastinya kalau tidak ada kegiatan yang lain ya tentunya lebih baik tidur, memulihkan kembali tenaga. Dan itu kalian lakukan dengan kesadaran sendiri. Seorang dewasa akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena tahu kalau saya tidak melakukan ini risikonya apa. Tapi kalau melakukan sesuatu, kalau itu dilakukan hasilnya apa? Itu seorang dewasa. Kalau anak-anak masih harus melakukan segala satunya atas dorongan orang. Demikian juga dalam hal rohani, kita belajar meningkat dari anak-anak menuju yang dewasa. Masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, Nelva, minta tolong bacakan Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya, firman Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Di waktu yang lalu, bangsa Israel diajarkan untuk firman Tuhan dibaca. Nggak cuma dalam hati, tapi diucapkan. Setelah itu direnungkan siang dan malam. Mengingat-ingat. Waktu itu malah jadi perintah di kitab ulangan zamannya Musa. Eh, Seorang harus mengingat, bahkan orang tua harus mengingatkan anak-anak untuk mengingat. Merenungkan itu apa? Memikirkan apa yang saya baca tadi itu dampaknya apa dalam hidup saya. Apa kalau saya lakukan hasilnya apa? Kalau tidak saya kerjakan apa? Itu merenungkan, memikirkan. Supaya apa? Kita bertindak itu hati-hati sesuai firman. Dijanjikan perjalanan kita akan berhasil dan akan kita mengikuti aturan firman Tuhan, kita akan berhasil. Apa tanda seorang yang dewasa rohani? Yang pertama, tertib baca firman. Seorang yang dewasa rohani ditandai dengan memiliki kehidupan yang tertib dalam membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau masih kecil, kita mungkin masih banyak diingatkan, ayo baca firman Tuhan, atau mungkin jarang, tapi ketika sudah dewasa, belajar, atau dewasa secara iman, kalian sekarang ini sudah bertumbuh dewasa dalam iman. Saya harus baca firman. Saya harus mengerti bahwa apa manfaatnya baca firman Tuhan. Orang yang membaca firman Tuhan setiap hari, yang dewasa, menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman. Sebab dia tahu tanpa membaca firman Tuhan, hidupnya tidak akan terarah. Kalau orang yang tidak pernah baca firman Tuhan, hidupnya nggak akan terarah. Semaunya sendiri. Semaunya sendiri, apapun yang dipikirkan dan yang dimau. Sama seperti hari-hari ini ada banyak orang itu berbuat semaunya sendiri. Pernah enggak kalian tahu sekarang ini sedang viral, ada suami istri di Jakarta makan di sebuah restoran, di sebuah rumah makan, nunggu makanannya kok nggak jadi-jadi. Padahal yang dia pesan banyak, ada 14 makanan, 11 makanan, 3 minuman. Kok nggak jadi-jadi, terus kemudian marah-marah, datang ke dapurnya, diambil makanan yang dipesan, langsung pulang. Padahal harganya 500.000. Dan dia nggak bayar sama sekali. CCTV sudah membuktikan bahwa orang-orang ini yang dan malah ketika dilaporkan polisi, orang ini malah laporan balik, minta ganti rugi 1 miliar. Loh, kok bisa? Malah pemilik rumah makannya yang dituntut ganti rugi. Sampai sekarang masalahnya belum selesai. Semaunya sendiri dia kerjakan. Dia merasa bahwa ini haknya. Padahal kan ya harus bayar. Padahal ya harus menyelesaikan. Dia harus menunggu dulu masakannya disiapkan. Soalnya kan banyak. Kecuali kalau cuma pesan satu makanan nasi goreng ya cepat. 10 menit selesai. Ini 11 makanan. Semaunya sendiri. Karena tidak ada firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ada juga orang yang karena kebenciannya terus membunuh orang lain,
hanya untuk mendapatkan sesuatu. Karena apa? Tidak ada firman Tuhan dalam. Kalau tahu firman Tuhan, mengasihi orang lain, kita juga belajar untuk mengasihi orang yang membenci kita, ya tentu akan menjaga. Bahkan juga ya, sekarang ini ada anak itu yang sampai menuntut ke pengadilan karena dia punya pasangan, ya laki-laki punya pasangan yang tidak seiman, minta dituntut ke pengadilan supaya diperbolehkan menikah dalam kondisi yang tidak seiman itu, karena memprotes hukum di Indonesia kok tidak memperbolehkan. Yang laki-laki yang menuntut, yang perempuan ini yang Kristen. Yang laki-laki menuntut di Mahkamah Konstitusi, minta supaya diubah undang-undangnya, supaya boleh menikah tidak seiman. Loh, tapi di atas hukum Indonesia, di atas undang-undang, kan ada hukum firman Tuhan yang tidak memungkinkan untuk berbeda itu berjalan bersama-sama. Kalau kita tahu firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita ngerti, oh ini yang saya kerjakan, ini yang tidak boleh saya lakukan. Jadi tidak sembarangan. Kata merenungkan, kan tadi dibacakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam. Kata merenungkan, seperti sapi yang memamah biak. Tahu sapi yang memamah biak. Dia punya kembali sampai benar-benar lumer ke dalam perutnya. Kalau kalian belajar IPA di SD, ya, ini pelajaran SD. Sapi itu punya salah satu cirinya memamah biak. Manusia tidak, manusia makan ya langsung masuk. Memamah biak apa yang sudah dikunyah, dia keluarkan kembali. Dia punya kembali sampai beberapa jam, sampai masuk lagi ke dalam perut. Nah ini gambar sapi. Di mulutnya itu ada rumput. Memamah biak adalah proses mengunyah kembali makanan yang sebelumnya sudah ditelan dan masuk ke dalam salah satu bagian lambung, rumen. Dia punya kembali sampai benar-benar akhirnya bermanfaat masuk ke dalam perutnya secara utuh, secara sudah tidak kembali lagi. Demikian juga kita perlu merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, apa yang kita renungkan. Ya, saya diajarkan untuk mengasihi orang lain. Saya diajarkan untuk hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Saya diajarkan untuk hidup dalam kekudusan. Saya diajarkan untuk firman Tuhan ini diajarkan untuk berbahagia, menderita karena nama Kristus yang kita renungkan setiap hari-hari kita. Itulah merenungkan. Jadi merenungkan itu bukan membaca. Setelah dibaca, diingat-ingat lagi. Bahkan bukan hanya membaca dan merenungkan, tapi juga mempelajari apakah yang disampaikan oleh pembicara, pengkhotbah di gereja, atau yang kita dengar di YouTube, atau bahkan yang saya sampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau hanya sensasi. Kadang-kadang ada orang-orang itu hanya cari sensasi, nyampaikan firman Tuhannya. Kita pernah mempelajari di minggu yang lalu, kisah para rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kalau ada orang yang berkhotbah, nah mereka berikutnya enggak, mereka menyelidiki sesuai enggak yang diucapkan oleh pendeta itu, pengkhotbah itu, pembicara itu, dengan Alkitab, dengan kitab suci. Kalau sesuai mereka terima, kalau enggak sesuai ya tolak. Banyak pengajaran hari ini disampaikan oleh orang-orang hamba-hamba Tuhan besar terkenal ya, karena yang menyampaikan orangnya terkenal, orang pun langsung menerima, padahal belum tentu sesuai dengan arahan Tuhan. Ada ajaran untuk mengurapi saluran air dengan minyak. Kalau saluran airnya buntu, dikasih minyak, akhirnya lancar. Oh, berarti jadi pengajaran. Ada yang kalau sakit harus minum minyak urapan, jadi sembuh. Akhirnya jadi pengajaran. Itu kan tidak sesuai dengan di segala satunya kita uji. Quote atau kata-kata penguatan dari saya. Miliki kehidupan yang tertib dalam perenungan firman Tuhan sampai kita merasa tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Bukan berarti jadi orang yang
munafik ya, tapi atau jadi orang yang seperti ahli Taurat. Tapi kita belajar untuk setiap hari tertib dalam perenungan firman Tuhan. Sampai akhirnya kita gelisah. Loh, saya belum baca firman Tuhan kok saya nggak enak semua ya. Karena firman Tuhan jadi panduan hidup kita. Sama seperti orang makan. Tuh belum makan rasanya kok gak enak, lapar semua. Miliki kehidupan yang tertib dalam perenungan Tuhan. Sampai kita merasa tidak bisa hidup. Sharing kita yang pertama, bagian firman Tuhan apa yang menjadi pegangan dalam hidupmu? Atau menjadi mungkin ayat kesukaan, atau ayat kalau Niko, apa firman Tuhan yang menjadi pegangan? Maksudnya kayak Ya, ayat ayat kesukaan. kesukaan gitu, Pak. Sebentar, Pak. Atau mungkin kata-katanya saja yang Ini, Pak. Amsal 1 ayat 7. Ini aku hmm. catat waktu aku masih CD. Oh ya, Kata-katanya apa ya? Lupa. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan, ya, Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. ya. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan bukan karena belajar saja. Gitu lah. Kalau Kak Sinta, apa firman Tuhan yang jadi pegangan dalam ayat kesukaan mungkin? Yang di Timotius itu, Pak, yang janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam kasihmu itu, Pak. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan, Oh iya, 1 Timotius 12. janganlah orang lain menganggap orang dia karena kaum muda. Firman Tuhan itu disampaikan, dituliskan oleh Rasul Paulus, dituliskan surat pada Timotius. Timotius itu anak rohaninya, masih muda, tapi sudah diminta untuk melayani Tuhan. Padahal yang dihadapi adalah orang-orang senior. Rasul Paulus memberi semangat. Jangan kamu minder. Jangan orang menganggap engkau rendah karena kamu luar biasa. Ini kan juga di masa muda kita. Jangan orang menganggap kita rendah karena usia kita. Karena belum tentu yang dewasa paham akan firman Tuhan. Kita yang muda bisa menjadi teladan. Nelva, apa bagian firman Tuhan? Jadi kesukaan. Kalau novel Amsal 23 ayat 18, Pak. Karena masa depan itu. Ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ya, jadi di bagian yang baik untuk kita pegang bahwa di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang cerah. Ya, ya itu tanda pertama dari orang yang dewasa rohani yaitu apa? Tertib baca firman Tuhan. Sudah nggak perlu diingatkan lagi, harus mengerti. Kalau saya tidak baca, resikonya ini. Kalau saya baca, ada sesuatu yang saya dapatkan. Ya, saya tertib baca firman Tuhan. Yang kedua, Markus 1 ayat 35. Sinta bisa bacakan? Bukan, enggak apa-apa kamera. Silakan baca. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ini tentang Tuhan Yesus yang pagi-pagi benar, bangun, pergi keluar untuk apa? Berdoa di tempat yang sunyi. Apa yang kedua poinnya yaitu ada jam doa yang teratur. Anak-anak Tuhan harus punya jam doa yang teratur. Jadi kalau hari ini berdoa jam ini, besok berdoa lagi. Jangan sampai besoknya tidak berdoa, terus lupa lagi. Kita punya jam doa itu ditentukan dengan komitmen. Kita hidup dalam perjanjian baru, dalam kasih karunia Tuhan Yesus itu jalan dengan komitmen. Tidak jalan dengan tata tertib. Sekali lagi, ketika kita hidup dalam
masa karunia, yaitu masa di dalam perjanjian baru saat ini, kita berjalan dengan komitmen, tidak dengan tata tertib. Maksudnya bagaimana? Orang-orang dari iman yang lain, mereka ada jam ini saya harus berdoa, jam ini harus sembahyang, jam ini harus. Nah, itu kan tata tertib. Ya, mereka tertib di situ ya itu baik, sangat baik, karena mereka akhirnya punya kesadaran. Nah, kita yang tidak ada tata tertib seperti kita jalan dengan komitmen. Komitmen ini komitmen hati, kesadaran sendiri. Seharus jam 5 pagi bangun, saya harus berdoa. Atau jam 6 pagi, atau jam berapapun. Berdoa yang dimaksud apa? Tanda hubungan yang akrab dengan. Saat itu kita menyampaikan isi hati kita pada Tuhan secara pribadi. Bukan cuma doa yang makan, doa minum, doa ke sekolah, ke kerja, dan sebagainya. Tapi kita menyatakan pada apa isi doanya? Pertama kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya boleh bangun pagi hari ini. Terima kasih saya boleh tidur dengan baik dan bangun dalam sehat. Kemudian boleh mengajukan permintaan, Tuhan tolong saya hari ini ada ujian yang harus saya selesaikan. Ini pelajarannya ini. Saya yang bekerja Tuhan, saya akan mengerjakan bagian saya ini. Tugas saya ini Tuhan, tak tolong Tuhan. Dan juga di poin akhir, silakan mendoakan orang lain, orang tua atau siapa. Itu adalah poin kita berdoa. Miliki jam doa yang teratur. Seorang Kristen yang dewasa sebaiknya memiliki jam doa yang teratur. Kalau bisa pagi lebih baik. Karena Tuhan Yesus memberi contoh pagi. Tapi kalau ternyata nggak bisa pagi, bisanya malam, ya tidak apa-apa. Tapi usahakan konsisten. Saya bisanya jam 9 malam Pak sebelum tidur. Ya tidak apa-apa, tapi besoknya jam 9 malam. Besoknya lagi ya sekitar jam itu. Tidak terlewatkan. Nah, artinya itu mungkin ada kendala di satu kali ya. Besoknya lagi. Soal dewasa rohani punya jam doa. Sekali lagi kita berjalan itu karena komitmen. Komitmen itu apa? Janji iman, janji dalam hati. Bukan lagi karena tata tertib. Nah, kalau orang diingatkan yang kata tata tertib, itu akan menjadi keberatan tersendiri. Waduh, saya kelewatan jam ini. Misalkan kalian kelewatan jam doanya, diperbaiki lagi di jam berikutnya, ya tidak ada masalah. Berjalan dengan komitmen. Quote yang kedua, berdoa merupakan gaya hidup pengikut Kristus. Sama seperti seorang yang harus berpakaian ketika keluar. Kalau orang keluar rumah harus berpakaian, bahkan ya malu. Demikian juga berdoa merupakan gaya hidup pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus berdoa. Jangan sampai tidak. Nah, ini saya tanyakan lagi. Mungkin pernah juga saya tanya. Jam berapa yang sebaiknya kamu konsisten untuk berdoa? Kalau menurut Nelva, jam berapa sebaiknya kamu konsisten berdoa? Kalau Nelva sekitar jam 5:30 gitu pagi, Pak. Jangan pagi. Sebulan. Enggak buru-buru sebelum berangkat itu. Enggak sih, Pak. Kadang karena baru bangun tidur gitu kan jam 5:30 kurang gitu, jam 5:15 gitu lah. Oh, sebulan. Kalau Niko, jam berapa kamu sebaiknya saya konsisten berdoa jam Jam 5, Pak. jam 5 sebulan. Kalau Sinta, Jam 5:30 sama jam 10 malam, Mbak. oh, setengah sama sebulan. Berikutnya, tadi yang pertama baca siapa? Niko ya? Niko apa Nelva tadi? Nah, Pak. Nelva, Pak. Niko, bacakan. 1 Korintus 5, apa? 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, ya. Poin berikutnya yaitu tadi tertulis giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Poin ketiga, seorang yang dewasa rohani bersedia melayani Tuhan. Orang yang dewasa rohani tidak lagi minta dilayani, tapi memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Iman yang masih anak-anak akan selalu minta diperhatikan. Seorang yang bertumbuh akan selalu berusaha mencari apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Kalau kalian masih awal-awal bertumbuh dalam Tuhan Yesus, awal-awal ke gereja, pasti akan minta diperhatikan. Kok nggak ada sih yang perhatikan saya atau minta disalami. Tapi ketika kalian bertumbuh akan mencari apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Misalkan ada jemaat yang baru datang, kalian mencarikan tempat atau apa orang lainnya dalam kesusahan, temannya dalam kesulitan, kamu menyediakan diri untuk usahakan untuk melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan supaya kita belajar mengerti kebutuhan orang lain dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Yesus. Ya, mengerti, oh dia ada masalah ini, apa yang bisa salah. Misalkan gereja atau di mana ternyata ada gulungan kabel yang belum diringkas, belum dirapikan. Kalian belajar, oh ini kan tugasnya pengurus itu. Kalian tidak melihat itu, tapi saya menganggap atau apapun bisa dikerjakan untuk melayani itu. Dan kita lakukan itu untuk nama Tuhan Yesus. Quote yang ketiga, seorang pengikut Kristus tidak hanya melihat kebutuhan diri sendiri, tapi mengerti kebutuhan orang dalam apapun yang kalian lakukan. Pujian, menyampaikan firman, atau memberi diri untuk bermain musik, memberi diri untuk mencarikan tempat duduk, kita mengerti kebutuhan. Sharing yang ketiga, pelayanan apa yang pernah atau sedang saat ini kalian kerjakan selama. Kalau Sinta, pelayanan apa yang sedang dikerjakan? Guru sekolah minggu. Di sekolah ini juga jadi hal yang baik karena mengajari anak-anak kecil untuk mengenal Tuhan Yesus. Niko, apa pelayanan yang pernah kamu kerjakan? Ini Pak, eh, sekarang tuh lagi jadi anggota perlengkapan untuk acara pasca antar Pak. Oh ya, gitu. Perlengkapan itu juga baik. Yang bagian penting bukan cuma yang tampil di mimbar, yang ujian, yang musik, yang firman. Ya. Perlengkapan juga penting. Ya. Kalau perlengkapan nggak beres ya, yang di depan juga nggak akan bisa maksimal. Justru perlengkapan di bagian urgent yang luar biasa. Ya tidak apa-apa, lakukan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mengeluh. Mungkin mau mengangkat sesuatu, mengerjakan sesuatu rasanya berat, kerjakan dengan sukacita. Nelva, pelayanan apa yang pernah atau sedang pernah dikerjakan? Kalau pelayanan, Nova sekarang juga lagi ngejalanin panitia juga sama kayak Niko buat persiapan pasca. Ya, Tapi Nelva di divisi acara. oh ya, Terus Nelva juga di remaja BPH gitu kayak divisi rohani yang kayak ngatur bikin jadwal-jadwal pelayan-pelayan tiap ibadah remaja gitu. ya puji Tuhan. Lakukan juga untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun waktu mengerjakan keluar tenaga, keluar pikiran, tetap melakukan yang terbaik. Ya, puji Tuhan. Sharing yang terakhir, 1 Timotius 1 ayat 2. Sinta, bacakan lagi. Satu Timotius 1 ayat 2, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, ada kata anakku, ini yang nulis suratnya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu tidak menikah, sampai akhir hidupnya dia meninggal. Maksudnya sampai akhir hidupnya dia tidak menikah. Nah, kata anakku ini bukan anak kandung, dituliskan di situ. Timotius, anakku yang sah dalam iman. Jadi mana-mana Rasul Paulus mengatakan dengan bangga, Timotius ini anakku di dalam iman, atau anak rohani saya, atau anak binaan saya. Timotius, dia sampaikan di mana. Dan dikatakan anakku yang sah dalam iman. Terus dilanjutkan kasih karunia, rahmat, dan sebagainya. Artinya apa? Seorang
yang bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Dia tunduk pada pembinaan rohani. Seorang yang mau bertumbuh dalam iman, dia memiliki pendudukan diri pada seorang pembina yang dapat dipercaya. Nah, pembina rohani inilah yang menjadi sosok motivasi dan inspirasi bagi iman kita. Sosok teladan, motivasi dan inspirasi bagi Timotius menemukan keteladanan itu melalui Rasul Paulus. Rasul Paulus menjadi teladan yang baik, memberikan contoh, memberikan teladan. Pembinaan rohani merupakan salah satu ciri khas kekristenan. Pembinaan rohani seringkali disebut dengan pemuritan. Tuhan Yesus kan berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Bahkan juga jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya jadi murid-muridnya Tuhan. Nah, itu perlu ada yang mengajar, perlu ada yang seseorang siapa yang membina yaitu seorang yang sudah lebih dulu bertumbuh dalam iman, kemudian membimbing orang lain yang jauh. Kalau satu kali kalian kalau iman yang cukup, kalian juga bisa menjadi pembina rohani bagi orang-orang yang baru bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam iman dalam Tuhan Yesus. Kalian ajari berdoa, ajari baca firman, ajari hidup yang sesuai dengan kebenaran. Memiliki pendudukan pada pembinaan rohani. Saya pun juga sempat memiliki pendudukan diri pada pembina rohani saya. Walaupun sekarang orangnya sudah tidak ada, tapi yang dia ajarkan menjadi patokan bagi saya melayani sampai hari ini. Rohani saya namanya Pak Yarto. Saya belajar dari dia secara pribadi 5 tahun. Diajari bagaimana melayani, diajari bagaimana bersikap, diajari bagaimana dan yang dia ajari itu menjadi kekuatan, menjadi apa namanya pedoman bagi saya. Bahkan saya dianggap sebagai anaknya, malah anaknya itu baru ada belakangan. Saya anak kandungnya. Saya lebih dulu ada daripada anak. Jadi saya lebih mengenal bapaknya daripada anak-anaknya. Karena ketika bapaknya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, bahkan ada yang tunduk pada pembinaan rohani. Seorang Kristen yang baik, seorang yang bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Dia punya pembina rohani, supaya apa? Hidupnya terarah. Contoh pemuritan atau pembinaan rohani di kitab itu ada Elia pada Elisa. Kalian juga tahu kisah Nabi Elia, ketika dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup, dia punya orang yang dibawanya lagi, yaitu anak didiknya namanya Nabi Elisa. Rasul Paulus pada Timotius. Nah, ini gambar Rasul Paulus yang berjenggot tebal ini yang berdiri ini Rasul Paulus. Di sini yang menulis ini adalah Timotius. Ada Petrus, Rasul Petrus punya anak rohani, namanya siapa? Markus. Markus itu yang menulis Injil. Markus itu adalah anak rohaninya Petrus. Dia bercerita, Rasul Petrus bercerita tentang kehidupan Tuhan Yesus, dituliskan oleh Markus. Dan pola ini dikerjakan sampai hari ini secara efektif. Jadi, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang baik itu, dia selalu punya orang-orang di bawahnya, bukan anak buah, tapi dia adalah anak rohani, binaannya, pimpinannya, orang-orang yang belajar. Quote yang keempat, kata-kata motivasi dari saya. Seorang yang tunduk pada pembina rohani akan diajar, ditegur, nanti dia diajar firman Tuhan, tapi juga ditegur kalau salah, didisiplin, dan diarahkan sampai menjadi seorang yang beriman kuat. Didukung juga imannya dan segala sesuatu. Pembina rohani. Baik, diajar, ditegur, didisiplin, didukung sampai menjadi seorang yang beriman kuat. Tuhan. Sharing terakhir, nah ini juga evaluasi buat kita semua. Manfaat apa yang kalian peroleh dari komsel kita selama ini? Bahkan mungkin juga dari saat teduh setiap hari. Apa kira-kira manfaat yang kalian dapatkan dari setiap minggu kita belajar firman Tuhan? Itu sudah 3 tahun kita belajar firman. Manfaat apa yang kira-kira kalian peroleh? Kalau menurut Niko, nah, itu ada manfaat yang kita sedikit mungkin atau seberapa? Apa menurutmu? Mungkin bisa cerita eh, apa aja kayak pengalaman yang kita hadapin gitu, terus masalah yang kita hadapin sekarang, terus tempatnya kita mengingini doa kita, apa yang kita harapin. Ya, gitulah. Di komsel ini bisa bercerita sesuatu yang mungkin selama ini kita tahu tapi tidak
bisa mengungkapkan. Kita lihat, tapi ternyata tidak ada sarana untuk bisa berbagi. Di sini kita bisa menggunakannya secara sederhana. Kalau menurut Nelva, apa menurut Nelva dari pertemuan kita setiap minggu saat teduh setiap hari? Jadi lebih luas tentang pengetahuan rohani sih, Pak. Ya, gitu kan. Manfaat untuk menambah wawasan dengan Tuhan. Gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Cinta, apa ini bisa dievaluasi? Lebih tertib baca firman Tuhan, Mbak. Gitu kan. Terasa kita mulai 2023 tahun yang ketiga. Orang Tuhan tetap bisa bertumbuh bersama. Oke, Tuhan, kita selesaikan. Saya akan berdoa buat kalian. Doa, Tuhan Yesus, terima kasih kami selesaikan pembelajaran hari ini. Berkati ya Tuhan, apa yang sudah kami pelajari, boleh menjadi berkat yang baik bagi kami semua, terutama anak-anakmu di masa muda. Berkati Sinta dalam pekerjaannya, menolong dalam pergaulannya, menyertai dalam sehari-harinya, supaya setiap kali, setiap saat tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Ini juga untuk Niko, Nerva, berkati Tuhan untuk hari-hari mendatang mereka menyelesaikan sumatif akhir jenjang Tuhan. Berkati bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih untuk minggu lalu mereka sudah menyelesaikan sumatif akhir semester. Tapi ada penentuan lagi Tuhan untuk minggu ke depan ini. Memberikan hikmat, kemampuan, dan juga keberhasilan dalam mengerjakan dari awal sampai selesai. Bahkan masa depan mereka aman dalam tangan Tuhan sampai lulus dan seterusnya dalam menjamin kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan, kita betul. Oke, terima kasih Niko, Nelva, Sinta. Sukses untuk besok ujiannya. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.